وإذ ذكروا سليمانا بملك فذاكره الكنوز وقد عرضنا وبطحا مكة ذهبا أباها يبيد الملك واللذات تفنى وإن يك خاطب الأموات عيسى نبينا حن له الجذع وأنا ما مد لخير الخلق يدا أحد إلا وبه سعدا لذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 لا إله إلا الله. وعلينا تعطف يا بشفاء القلب من العلل وعلينا تعاطف يا أملي بشفاء الكل من العلل أكون محبك في وجلي وبجاهك لا نشقى أبدا. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimmu shalihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmatul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa maril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm wa fi yawmil ma'adi syirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Wa qaluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sadaqallahul azim wa rasulih.
Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang malam hari ini kita masih mengikuti majelis ta'lim, majelis ilmu yang mana diambilkan dalam kitab-kitab Al-Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan rahmat, barakah, taufik yang hidayah kepada kita dan mencurahkan maghfirahnya kepada kita. Salawat dan salam dan sejahtera yang senantiasa yang kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta para ahlinya, para sahabatnya kesemuanya. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat kita mendapatkan balasan kelak di hari kiamat. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita menginjak tentang uraian, yaitu keajaiban hati. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Nasullah fasahum anfusahum ulaika humul fasikun, dalam surat Al-Hasyr ayat 19. Mereka yang lupa kepada Allah, lalu Allah melupakan mereka kepada dirinya sendiri, itulah orang-orang yang fasik. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, tujuan manusia agar mereka mengenal hati dan hakikat sifat-sifatnya. Karena yang demikian itu merupakan modal utama atau disebut pokok agama dan sendi jalan orang-orang salik atau suluk, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah, yang menuju kepada Allah. Itu yang disebut suluk, atau bahasa umumnya jalan menempuh untuk mencari ridhonya Allah. Maka yang paling penting adalah memperhatikan ibadah-ibadah dan tabiat, adat kebiasaan yang berlaku pada anggota badan, yaitu tentang mempelajari ilmu zahir. Sedangkan yang membinasakan sifat-sifat daripada ilmu zahir itu adalah tabiat atau akhlak. Jadi secara zahir kita sudah bisa menilai secara umum atau secara khusus atau pada umumnya, bahwa manusia yang rusak hatinya itu rusak dalam tabiatnya. Jadi dohirnya ini sudah tidak bisa diperbaiki. Secara umum, secara khusus sudah sangat sulit diperbaiki. Ini karena kerusakan dalam bentuk batin, karena dohirnya sudah tidak ada kebaikan. Ibadah-ibadahnya jadi buruk
amalnya buruk, ucapannya buruk, pandangannya buruk, bahkan cara berakalnya buruk. Ini yang disebut lemah akal, lemah pengetahuan, lemah di dalam amal-amal soleh. Kalau seseorang dari tabiat ini bisa diketahui bagaimana memperbaiki dohir, ilmu dohir ini keseluruhan, disebut orang yang mempelajari ilmu syariat atau ilmu fikih. Diibaratkan orang seperti membangun rumah. Kalau bangunan rumah tadi menempatkan ukuran dan peletakan batu atau membuat sekat-sekat, itu salah. Maka bangunan yang dibangun tersebut, maka bentuknya pun sesuai batu yang ditata, yang diinginkan oleh sepemilik rumah yang dibangun. Jadi kalau secara pengertian bahwa membangun rumah itu adalah sebagai bentuk perencanaan yang terlebih dahulu. Artinya kita harus memiliki perencanaan. Dan kita akan menggambar, kita membuat model apa di dalam bentuk rumah tersebut. Ini yang disebut membuat denah atau gambar, disebut syariah. Ilmu syariat itu merupakan daripada menyempurnakan ilmu zahir. Pelaksanaan dalam bentuk membangun itu yang disebut tarekat. Hakikat adalah hasil dari pembentukan rumah. Ma'rifat adalah hasil dari pertemuan dan perjumpaan. Artinya, kalau di dalam bentuk syariatnya salah, sampai ma'rifatnya pun salah, maka kekecewaan yang besar terhadap hidupnya. Ibarat rumah sudah jadi, ruangan tamunya keliru kamar mandi, kamar makannya keliru di kamar mandi. Yang harusnya ruang tamu itu di ruang tamu, tapi keliru jadi di belakang, karena di depan ruang tamu itu sudah bentuk skala denah, yaitu WC. Pasti apa yang dihasilkan oleh manusia dalam bentuk amal ibadahnya yang diakhirkan dalam keburukan dan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak ada dasar daripada hukum atau syariat yang dimilikinya. Mulai dari aspek, mulai wudunya, mulai sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Ini banyak orang Islam menjalankan, tetapi sebenarnya dia hanya taklid, hanya ikut-ikutan.
tidak memiliki dasar segala sesuatu yang dianggap oleh dirinya itu benar. Maka siapapun yang mereka berguru tanpa guru, kitab dengan kitab dia mempelajari, pasti dia akan tersesat. Artinya tersesat di sini, amal itu dihamburkan oleh Allah, tidak diterima. Maka acuan yang pertama adalah ilmu zahir. Kalau dia memperbaiki ilmu zahir secara syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sempurna. Yang mana kesempurnaan dari ilmu syariat ini akan menolong hatinya. Jadi siapa yang memperbaiki ilmu zahirnya itu akan memperbaiki, menolong batinnya. Nah, sebaliknya, kalau dimulai dengan tauhid, keimanan dan ketuhanan, betul-betul secara keseluruhan memperbaiki batinnya, keburukan dan kekurangannya dan kekejiannya akan menolong daripada sifat zahirnya. Karena kalau kita melihat di sini judulnya keajaiban hati, berarti ilmu zahir ini sangat menopang dan menolong pada imannya. Karena disebut keajaiban berarti menolong iman. Nah, Islam sebagai peraturan. Sekarang kita bertanya, sholat itu adalah tiang agama. Ya. Kalau sholat itu tiang agama, berarti secara fisik bahwa dia menghidupkan sholat itu. Bukan mengerjakan sholat, menghidupkan sholat, menegakkan sholat, menjalankan sholat itu tidak sama. Kalau kita mau menghidupkan hati, berarti menghidupkan sholat. Kalau sholat orang mati, itu diibaratkan sholat yang tidak mengerti, sholat yang tidak menghayati dan tidak merasakan, tidak membutuhkan konsentrasi, tidak usah membutuhkan kekusukan, tetapi hanya bentuk bacaan. Kalau sholat yang sebenarnya hidup adalah menghidupkan hati, maka sholat yang sebenarnya adalah yang khusyuk. Maka kitab Riyadhah yang sudah kita bahas masalah sholat itu sebenarnya untuk menghidupkan hati sampai mendapatkan keajaiban hati. Maka inilah yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 19, mereka yang lupa kepada Allah lalu melupakan Allah, melupakan mereka kepada dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak mendapatkan hidayah. Orang fasik itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Orang yang fasik itu dimatikan hatinya oleh Allah. Sembahyang. Jadi banyak orang sembahyang, tapi dilalaikan hatinya. Banyak orang sembahyang, dilalaikan pikirannya. Banyak orang sembahyang, dilalaikan daripada kekusukannya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi di sini ayat ini, kalau kata-kata mereka yang lupa, ini ada dua. Ada yang lupa benar, yaitu orang yang kafir jahil. Jadi kafir yang jelas.
ada yang ingat kepada Allah, sembahyang tapi lupa sama Allah. Ini adalah yang lupa adalah hatinya, yaitu disebut kelalaian. Maka orang yang lalai di dalam sholat itu termasuk lupa, maka Allah pun melupakan dia. Jadi ada dua, yang satu itu disebut kafir jali, yang satu disebut kafir khafi, kafir yang tersembunyi. Nah, kita bertanya, karena dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin itu adalah yang paling diutamakan adalah hati, mengungkap rahasia hati, dan jangan dibiarkan di dalam kelalaian-kelalaian, dan tidak merasa aman di dalam ibadatnya itu. Karena semakin kita banyak ibadat, semakin kita tidak bisa hadir hati kita di hadapan Allah. Jadi kalau kita membicarakan ilmu zahir adalah menyempurnakan anggota badan kita di dalam sholat. Sedangkan sifat-sifat yang membinasakan adalah disebut al-muhlikat. Jadi yang membinasakan ilmu zahir ini disebut al-muhlikat. Dan yang melepaskan adalah disebut al-munjiyat. Jadi al-munjiyat itu yang melepaskan. Maka ada selawat munjiyat. Nah, selawat munjiyat itu artinya selawat yang melepaskan, artinya menghindarkan dari segala macam bala dan segala macam musibah. Jadi kalau membaca selawat munjiyat itu berarti menolak musibah alam. Maka mau tidak mau ilmu zahir tadi untuk membantu ilmu batin. Maka tidak boleh tidak kitab yang telah diuraikan masalah hati. Bagaimana cara melatih hati disebut riyadhah. Maka di sini dari